Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang dirindu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh insan yang mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Kabair milik Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita masuk di halaman 130 di dosa besar yang ke-46. Di sini beliau sebutkan dosa besar yang ke-46 adalah meratapi dan menampar pipi saat musibah kematian menimpa. Kemudian beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi SAW. Isnatani huma bin nasi kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dua perkara yang mana dua perkara ini adalah kekufuran. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab, wan niyahatu 'ala al-mayyit, kemudian meratapi mayit. Dua hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih diadopsi oleh sebagian dari kaum muslimin, yaitu meratapi mayit dengan berbagai macam dramanya, dengan berbagai macam bentuknya, dan juga di sini disebutkan dalam hadis ini adalah menghina nasab orang lain. Nah, poin kita di sini adalah meratapi dan menampar pipi. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal hudud wa saqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah," sebagaimana nanti akan disebutkan di hadis selanjutnya. Meratapi mayat ini jamaah dalam bahasa hadis disebutkan wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi mayit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang harus kita perhatikan bahwa dalam hidup ini setiap kita pasti akan berakhir dengan sebuah waktu dan sebuah keadaan. Setiap dari manusia pasti akan berakhir dengan waktu dan keadaan. Itu pasti ada. Tinggal saja yang membedakan kita untuk sampai kepada ujung waktu dan ujung keadaan itu adalah sebabnya. Sebabnya. Contohnya dalam masalah ini adalah kematian. Setiap insan punya waktu sendiri dalam hidupnya. Dan itu adalah misteri, bukan untuk dipecahkan, tapi misteri untuk dijadikan sebagai happy ending. Dan dia punya waktu sendiri dan punya kondisi sendiri ketika dia berakhir nanti, baik atau buruk. Tetapi sebabnya yang berbeda. Ada orang yang mati karena tertawa, ada orang yang wafat karena sakit, ada orang yang wafat karena kenyang, ada orang yang wafat karena lapar. Intinya semua kita akan berakhir dengan waktu dan sebuah kondisi. Kalau kita mengetahui semua itu, maka tidak pantas ratapan yang berlebihan dalam kematian. Makanya niyahah seperti ini, kenapa masuk dalam definisi dosa besar? Karena dia adalah bagian yang seorang dikatakan tidak ridho dengan apa? Tidak ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini kufrun artinya adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Ini bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Dua perkara ini, mencela nasab dan meratapi mayat, ini bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Dan ini adalah amalan ahli jahiliyah. Berarti selain ini dosa besar, dan ini bukan dosa besar sembarangan karena disebut dengan kufur, berarti dosa ini lebih buruk daripada membunuh dari segi dosa. Bukan dari segi dampak, tapi dari segi dosa. Dan hal ini juga merupakan salah satu bagian dari mencontoh orang-orang jahiliyah. Sifat-sifat wanita jahiliyah dahulu seperti itu. Nanti akan dijabarkan dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian setelah beliau membawakan hadis yang menyebutkan tentang sifat, sekarang beliau menyebutkan hadis menyebutkan tentang subjeknya. Dalam hadis riwayat Muslim juga, Nabi SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarab wa sirbalan min qatiran yaumal qiyamah." Orang yang meratapi mayat disebut naihah di sini.
Kita baca dulu terjemahnya. Orang yang meratapi mayat apabila dia tidak bertaubat sebelum meninggal, niscaya pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan dipakaikan baju dari besi yang berkarat dan sirbal, baju yang lebih panjang seperti jubah dan sebagainya, yang terbuat dari aspal yang panas. Jadi akan dibungkus dengan pakaian seperti itu, dipakaikan dengan pakaian seperti itu. Dari hadis ini beberapa pelajaran kita ambil jemaah. Pertama adalah di sini disebut an-naihah. Kita ketahui naihah itu ada unsur muannas. Ada unsur muannas, artinya feminim, perempuan. An-naihatu ada ta' marbutah. Baik. Dalam hadis ini disebutkan nafasnya an-naihatu, tapi hukumnya berlaku untuk lelaki juga. Jadi siapapun lelaki yang melakukan seperti yang dalam hadis ini, maka hukumannya sama seperti dalam hadis ini. Itu faedah pertama. Pertanyaannya, kenapa disebut an-naihah? Karena pada unsur semua dalil atau kebanyakan dalil itu bicaranya tentang apa? Lelaki. Kan begitu? Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina amanat. Ar-rajul, bukan an-nisa, biasanya kan begitu. Tapi dalam hadis ini disebutkan an-naihah, keluar dari keumuman dalil. Disebabkan biasanya hal ini muncul dari kalangan kaum wanita. Maka diambil aglabiyah mayoritasnya, kemudian dikeluarkan hukum, yang lain ngikut. Karena ini biasanya amalan wanita, maka apa? Lelaki apakah keluar dari hukumnya? Jawabannya tidak. Tapi ini hukum mayoritas, biasanya yang meratapi adalah wanita. Nah, kemudian dari hadis ini bisa kita ambil jamaah, kalau seandainya wanita ataupun lelaki tadi dalam hukum yang sama kita keluarkan, berniyahah melakukan ratapan terhadap mayat, kemudian sebelum wafat dia taubat, maka dia tidak masuk dalam hadis ini. Karena konsep dari hadis ini adalah lam tatub, dia belum bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa sebelumnya dengan taubatnya, dengan penyesalannya, dengan tidak mengulangi lagi, kemudian dengan dia berazam untuk meninggalkannya. Maka hadis ini dalam judul babnya kita ambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya dosa yang dia meratapi, biasanya meratapi itu kan memukul pipi, nanti akan ada memotong rambut, kemudian juga ada merobek pakaian. Maka di sini diberikan apa? Pakaian. Pakaian dari apa tapi? Dari besi yang panas, tembaga yang panas, aspal yang panas. Tujuannya agar dia merasakan apa yang dia lakukan dahulu. Hadis selanjutnya kita akan ambil secara cepat, insyaallah sampai akhir dari kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan pertama, hadis pertama, mana indikasi dia dosa besar? Sejauh ini kita pelajari kata kufrun, itu indikasi dosa besarnya. Hadis kedua, itu adalah disebut dengan balasan tertentu. Ada balasan tertentu kan? Naihah balasannya ini nih. Itu indikasi dia dosa besar. Kita masuk hadis ketiga. Indikasinya di awal yaitu laisa minna. Ini indikasi dosa besarnya. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Apakah dia muslim? Masih muslim. Masih muslim secara zahir. Artinya kita tidak mengorek hatinya. Laisa minna man darabal hudud. Bukan termasuk golongan kami, artinya bukan kaum mukminin yang sejati orang ini. Siapa itu? Man darabal hudud, yaitu orang yang menampar pipinya. Khaddun, khaddani, khududun. Khudud jamak dari khaddun. Siapapun yang menampar pipi. Wa syaqqal juyub, dan merobek pakaian. Wa da'a bida'wal jahiliyah, dan memanggil dengan panggilan jahiliyah. Tiga sifat ini adalah sifat yang ada pada naihah, pada orang yang melakukan niyahah, meratapi mayat. Pertama perhatikan, darabal hudud. Mungkin zaman sekarang tidak terlalu sering terjadi hal ini, tapi masih terjadi. Ketika ada pihak yang disayangi, keluarga yang dicintai, kemudian wafat, memukul pipinya. Dan ini bagian dari penyesalan dalam hidup dia. Nah, menyebut kebaikan mayat saja artinya dia ditinggalkan wafat oleh pihak yang dia cintai, kemudian dia menangis sambil menyebut kebaikan orang yang wafat, itu pun tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa dia wafat begitu cepat? Dia kan orang soleh gini. Ini tidak boleh dalam Islam. Tangisan diiring dengan menyebut ini. Maksud dari dia apa? Harusnya orang buruk yang wafat.
bukan dia kan baik, harusnya bertahan lama. Nah, ini disebut oleh para ulama bagian dari niyaha. Apalagi dengan ini, darabal khudud, memukul anggota badan, itu maksudnya, walaupun yang disebutkan adalah pipi. Wasyaqqal juyub, dan merobek pakaian. Nah, merobek pakaian ini adalah bagian dari realita yang ada. Kadang ada orang dan bisa dikatakan juga sebagai merobek pakaian, walaupun ini tidak masuk secara total, adalah kadang dia sengaja pakai pakaian compang-camping, walaupun tidak masuk secara total ke hadis ini, karena hadis ini adalah perbuatan ketika itu. Tetapi ketika ada orang meninggal dia pakai pakaian compang-camping untuk menyesuaikan hal itu, maka ini tidak benar. Tidak benar. Nah, kemudian wada'a bid'awal jahiliyah, memanggil dengan panggilan jahiliyah. Panggilan jahiliyah ini tangisan, ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah terhadap takdirnya. Kemudian juga teriakan, itu disebut dengan dakwal jahiliyah dalam hal ini. 3 hal ini adalah hal yang ada pada seorang yang melakukan niyah. 3 hal ini, siapa yang keluar salah satunya dari seorang hamba ketika ada kematian, musibah dan sebagainya, maka dia disebut dengan laisa minna, bukan orang dari golongan kami. Ini berat jemaah yang seperti ini. Bayangkan ketika seorang hamba berusaha untuk meniti sirat yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kemudian dia butuh cahaya di situ. Orang-orang beriman membawa cahaya, tiba-tiba seandainya ditolak, kita numpang cahaya kemudian ditolak, Anda bukan bagian dari kami, itu berat sekali hidupnya. Karena kalau ini lafaznya keluar dari siapa, laisa minna ini? Dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Andaikan kata Nabi, engkau bagianku, sementara seluruh makhluk mengatakan kau bukan bagian kami, itu membahagiakan kita. Tapi kebalikannya, kalau semua mengatakan engkau bagian dari kami, kau keluarga kami, kau sahabat kami, kau teman kami, dan seterusnya, tapi Rasulullah katakan laisa minni, engkau bukan dariku, maka itu berat hidup seorang hamba. Nah, andai jika Rasulullah masih hidup zaman ini, mungkin salah satu permintaannya adalah apa? Adalah apa? Mintalah kepada Allah agar jadikan aku bagian dari dirimu, sallallahu alaihi wasallam. Hadis keempat, innal mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaih. Sesungguhnya seorang mayat akan disiksa dalam kuburnya disebabkan ratapan untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih. Tapi jemaah, ini indikasi dari dosa besar juga disebutkan adalah disebut siksa di kuburnya. Nah, perhatikan, ada ayat yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra, dan ini rumus sebenarnya. Orang lain itu tidak dihisap karena dosa orang lain. Pihak tertentu si B enggak mungkin diazab karena dosa si A. Kan begitu konsepnya dalam Islam. Tapi hadis ini apa? Sesungguhnya seorang yang sudah wafat, mayit, itu diazab di kuburnya karena niyahah orang lain kepada dirinya. Apa salah mayat ini? Kata para ulama, enggak ada salahnya hadis ini dengan ayat tadi. Karena yang dimaksud dengan ayat tadi adalah umum. Sementara yang dimaksud dengan hadis ini adalah seorang yang dia tahu bahwa keluarganya kalau dia wafat, keluarganya akan niyahah, tapi dia enggak tegur sebelum dia wafat, maka dia dikatakan sebagai orang yang akan diazab nanti. Dia tahu nih, dia akan wafat, dia tahu nih tipe keluarganya nih, kalau ada keluarga yang wafat pasti diratapi. Maka sebelum dia wafat harusnya dia kasih tahu, sehingga dia tidak masuk dalam hadis ini. Ya. Tapi kalau dia sudah mengingatkan, tapi keluarganya masih niyahah meratapi, maka dia tidak masuk dalam hadis ini. Ini pentingnya seorang itu untuk melakukan bara'atuz zimmah, membebaskan dirinya dari peran dosa yang dilakukan oleh orang lain. Akhirnya dia apa? Mendapatkan dosa walaupun dia bukan pelakunya, karena dia dari awal tahu celah ini tapi enggak ditutupi. Maka ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan, ini bukan perkara yang mudah, karena pihak yang tidak meratap justru diratapi karena kelalaian dia tidak mengingatkan, maka ini disebutkan apa? Sebagai orang yang diazab di alam kuburnya. Apalagi dengan ada orang yang mengatakan, nanti kalau saya wafat, berkabunglah sekian hari, merataplah begini, jangan berpakaian gini selama saya
masih dalam waktu sekian hari misalnya, maka ini pasti dia masuk dalam hadis ini jamaah. Keluar dari konsep keumuman ayat. Dan Nabi SAW berlepas diri, ya, atau antipati dari perempuan yang berteriak-teriak menangis, perempuan yang mengunduli rambutnya, dan semuanya dan perempuan yang merobek bajunya dan saat tertimpa musibah. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Jadi di antara mereka, ketika ada pihak yang keluarga yang dicintai meninggal, di antara mereka ada yang sampai potong rambutnya, sampai ada yang menggundul rambutnya, menandakan penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, ingat ya, kalau ada keluarga yang meninggal, yang diminta dari kita adalah bukan larut dalam musibah. Bukan larut dalam musibah. Tapi yang diminta dari kita adalah bagaimana dia ini sudah tidak bisa beramal mendapatkan pahala. Itu yang kita usahakan. Karena kita tidak bisa membuka kembali atau membasahkan kembali tinta yang sudah kering. Pena yang sudah diangkat oleh Allah, gak bisa kita turun lagi dengan catatan takdir yang baru. Maka saat itu terbaiknya pikirkan apa yang dia butuhkan. Nah, karena apa jemaah? Karena ratapan ketika ada orang meninggal, ketika ada musibah dan sebagainya, itu bukan ketulusan. Itu bukan ketulusan. Itu sama sekali bukan ketulusan. Kalau ketulusan dia akan nangis setiap hari. Tapi berhenti kan setelah itu? Berhenti. Itu bukan tanda ketulusan. Tangisan terkena musibah itu bukan tanda ketulusan. Itu tanda beban hidup. Bagaimana beban hidup ini yang kita tanggung, kemudian jangan sampai memberatkan pertama pihak yang kita kehilangan dia. Kemudian bagaimana agar kita tetap berjasa kepada dia. Ini penting dalam hidup. Makanya dalam hidup ini sebisa mungkin menjadi insan yang bermanfaat dengan segala jalurnya. Allah Subhanahu wa taala berikan semua orang itu jalur manfaat masing-masing. Dan semoga itu kita dimudahkan menjadi insan yang bermanfaat. Ketiga hadis yang terakhir disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ketiga hadis terakhir, yaitu hadis yang di halaman yang sama. Kita masuk pada poin